Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan UTBK Kimia 2020 part ketiga. Langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini adalah siklus Born-Haber pembentukan 1 mol ion O2- dari molekul O2. Dengan reaksi seperti yang ada pada di layar, pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak tepat berdasarkan siklus Born-Haber di atas adalah yang mana? Oke, kita akan analisis pilihan jawabannya. Pilihan A, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen lebih mudah daripada elektron kedua. Oke, kita harus bisa membedakan atom, molekul, ion, dan sebagainya. Jika di sini ada satu unsur, kemudian diikuti indeks atau sebuah angka, ini namanya adalah molekul. Berarti O2 itu adalah molekul O2. Ini karena hanya ada O, berarti dia adalah atom O. Sedangkan O- berarti itu adalah ion. Nah, di pernyataan yang pertama tadi, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen. Oke, berarti ini adalah pengikatan yang pertama. Karena asal mulanya dari atom oksigen. Lebih mudah daripada elektron yang kedua. Kita cukup melihat nilai delta H-nya saja atau perubahan entalpi. Di pengikatan elektron pertama, perubahan entalpinya bernilai negatif, sedangkan di yang kedua itu positif. Konsepnya, jika delta H itu bernilai negatif, maka dia akan mudah mengikat elektron. Sehingga pernyataan yang A aslinya pernyataan yang benar. Oke, yang B, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen disertai dengan pelepasan kalor sebesar 141 kJ. Tadi pengikatan elektron pertama nilainya adalah negatif 141. Sebelumnya kita harus ingat lagi konsep eksoterm endoterm. Jika delta H bernilai positif, berarti itu termasuk ke dalam endoterm dan endoterm menyerap kalor. Sedangkan delta H bernilai negatif, berarti dia termasuk eksoterm dan melepas kalor. Tadi bernilai negatif, berarti negatif eksoterm melepas kalor. Berarti benar, di sini pelepasan kalor sebesar berapa? Di sini 141. Berarti pernyataan B juga aslinya pernyataan yang benar. Pilihan C, pengikatan elektron yang kedua pada atom oksigen bersifat endoterm. Oke, ini adalah pengikatan yang kedua. Nilainya positif. Tadi positif, dia termasuk ke endoterm. Berarti yang C juga benar. Yang D, pada reaksi atomisasi molekul O2 dibutuhkan kalor sebesar 249 kJ. Oke. Molekul O2, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang disebut dengan molekul adalah O2 dalam hal ini. Dibutuhkan kalor sebesar 249. Di sini nilainya positif. Positif termasuk endoterm. Endoterm menyerap. Menyerap itu sama saja memerlukan atau membutuhkan. Sehingga yang D juga benar. Otomatis jawabannya yang E. Kenapa pilihan E salah? Reaksi atomisasi molekul O2 merupakan reaksi eksoterm, padahal di sini positif. Oke, tadi pertanyaannya yang tidak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Intan dan grafik memiliki unsur penyusun yang sama, yaitu karbon. Akan tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Intan berbentuk padat dan keras, sedangkan grafik berbentuk padat tetapi rapuh. Apa yang menyebabkan perbedaan sifat tersebut? Nah, berarti kita harus tahu struktur intan dan grafit. Tapi di sini aslinya sudah dijelaskan, intan itu padat dan keras, sedangkan grafik itu padat tapi rapuh. Oke, ada dua gambar. Gambar yang pertama, ini adalah gambar dari intan. Sedangkan yang kedua adalah gambar dari grafit. Oke, kita bisa lihat sekilas bahwa dalam intan itu strukturnya lebih padat, lebih rapat daripada grafit. Oke, kita cek pilihan A. Intan memiliki struktur atom karbon 3 dimensi yang berbentuk tetrahedral.
Sedangkan grafit berupa lapisan datar atom karbon berbentuk heksagonal. Tetra artinya 4 ya. Heksa artinya 6. Oke, kita cek saja di gambarnya. Oke, 3 dimensi. Apakah intan ini terlihat 3 dimensi? Ya, dia terlihat seperti 3 dimensi. Bentuknya tetrahedral. Oke, kenapa bisa disebut tetrahedral? Nih, kita lihat. Ini membentuk struktur tetrahedral. Nah, ini yang disebut dengan tetrahedral. Oke, berarti yang intan benar. Sedangkan grafit berupa lapisan datar. Oke, ini datar. Datar ya. Berbentuk heksa. Heksa 6. Cek saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti pilihan jawabannya yang A. Oke, lanjut saja ke soal nomor 3. Diberikan rumus molekul untuk guanin dan sitosin sebagai berikut. Yang sebelah kiri adalah struktur guanin, yang sebelah kanan adalah struktur sitosin. Pertanyaannya, jumlah ikatan hidrogen yang dapat terbentuk antara molekul guanin dan sitosin adalah yang mana? Oke, berarti kita harus tahu konsep ikatan hidrogen, bahwa ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara H dengan salah satu antara F, O, atau N. Biasanya saya singkat dengan handphone. Jadi H ini harus ada, dia berikatan dengan salah satu antara F, O, atau N. Berarti untuk menentukan jumlah ikatan hidrogennya, kita akan gabungkan guanin dan sitosin ini. Kita akan lihat kemungkinan yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen ini adalah ikatan antar molekul, berarti antara guanin dan sitosin. Oke, kita lihat di bagian guanin atas di sini ada O, sedangkan di sitosin di atas ada NH2, di mana ini kalau saya pecah berarti di sini ada N, nanti hanya akan ada di sekitarnya. Oke, jadi N, H, H. Oke, ada kemungkinan karena di sini ada H yang nanti bisa berikatan dengan si O. Kemudian di sebelah sini dalam guanin juga ada NH, artinya N, terus hanya bisa kita keluarkan seperti ini. Oke. Di sitosin juga ada N. Di sini di guanin ada H, di sitosin ada N. Oke, dia nanti juga bisa membentuk suatu ikatan. Sedangkan di struktur yang bawah untuk guanin di sini ada NH2. Berarti kalau dipisah berarti N, HH. Anggap saja ditaruh di atas bawah. Kemudian di dalam sitosin ini ada O, sehingga O dan H di sini juga bisa berikatan. Oke, atau kalau digambarkan nanti seperti ini. Oke, berarti OH ini ikatan yang pertama. Di sini NH ikatan yang kedua, HO ikatan yang ketiga. Berarti jumlah ikatan hidrogennya ada 3. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah yang C. Kita ke soal yang keempat. Unsur Xe, xenon, merupakan golongan gas mulia yang sukar berikatan dengan unsur lain. Namun seiring berkembangnya teknologi, ternyata dapat dibuat senyawa dari unsur Xe dengan unsur paling elektronegatif, yaitu F, membentuk XeF4. Pertanyaannya, geometri dan tipe hibridisasi pada molekul XeF4 dengan nomor atom 54 untuk Xe dan 9 untuk F adalah yang mana? Oke, kita akan tentukan hibridisasinya terlebih dahulu untuk bisa menentukan geometri molekul. Tadi di soal nomor 4 senyawanya adalah XeF4. Nah, untuk hibridisasi kita harus bisa menentukan atom pusatnya. Apa itu atom pusat? Gampangannya atau mudahnya, atom pusat itu dalam suatu senyawa dia yang jumlahnya hanya 1 pusat.
Oke. Dalam hal ini adalah Xe sebagai atom pusat. Nah, sehingga yang akan kita konfigurasikan atom pusatnya saja. Xe tadi nomor atomnya adalah 54. Berarti 54 kita konfigurasikan Kr 5s2 4d10 dan 5p6. Ingat, dalam hibridisasi kita harus urutkan sesuai dengan tingkat energinya, sehingga konfigurasinya menjadi Kr 4d10 5s2 5p6. Oke, kulit terluarnya adalah 5s2 dan 5p6. Kita akan gambar orbitalnya, bahwa S itu memiliki satu orbital, sedangkan P itu memiliki 3 orbital. Nah, aslinya setelah 5P nanti akan ada 5D, kan urutannya S, P, D, F. Kita gambar sekalian saja yang D. Subkulit D memiliki 5 orbital. Oke, di sini S ada 2 elektron, kita masukkan 1, 2. Sedangkan P punya 6. Kita isi satu-satu terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana setelah ini kita harus hibridisasi. Apa sih itu hibridisasi? Kita akan pindahkan elektron ke orbital yang lainnya agar sesuai dengan kebutuhan. Tadi kan di sini Xe akan berikatan dengan F yang jumlahnya 4. Berarti kita harus menyediakan 4 orbital yang baru diisi 1 elektron saja. Sementara di sini semuanya sudah diisi sepasang atau 2 elektron masing-masing kotak. Sehingga kita perlu memindahkan dari yang paling luar. Oke, kita pindahkan. Oke, 1 kita pindahkan ke subkulit 5D. Kemudian kalau saya pindahkan kan berarti nanti di sini kosong, tinggal 1 elektronnya, di sini juga tinggal 1. Berarti yang terisi 1 baru 2, padahal kita memerlukan 4. Berarti kita perlu memindah lagi. Pindah lagi 1. Oke, berarti ketika 2 elektron ini saya pindahkan, nanti ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang sudah ada 4 orbital yang baru terisi masing-masing 1 elektron. Nah, ini sudah sesuai dengan kebutuhan, yaitu 4 elektron dari F nanti yang akan mengisi orbital-orbital yang masih kosong. Sehingga langsung saja di sini S nanti jumlahnya ada 2 karena sudah penuh. P-nya nanti ini akan diisi dari F sehingga penuhnya akan terisi 6 ya. Sedangkan yang D nanti di sini juga akan terisi, sudah terisi 4 elektron. Nah, tapi yang kita hitung adalah tiap pasang 2 elektron, berarti nanti akan jadi 1 pasang, 6 elektron, 3 pasang, 4 elektron, 2 pasang. Oke, sehingga nanti untuk hibridisasi dari Xe4 adalah sp3d2, sehingga yang sp3d2 hanya pilihan A. Jawabannya pilihan A dengan bentuk geometri segi 4 planar dengan hibridisasi sp3d2. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke, soal terakhir, diketahui potensial standar beberapa sel voltas sebagai berikut. Ada 3 reaksi. Pertanyaannya, potensial standar sel PP2+, S2+S adalah yang mana? Berarti kita harus melihat reaksi yang berada di data. 3 reaksi ini dengan reaksi yang diminta. Reaksi yang diminta PP2+ berada di sebelah kiri, sedangkan S2+S berada di sebelah kanan. Kita akan lihat data. Di data PP2+ sudah di sebelah kiri, di reaksi yang diminta juga sudah berada di sebelah kiri. Artinya nanti reaksinya tetap saja karena letaknya sudah sesuai di sebelah kiri. Sedangkan S2+S
Di data berada di sebelah kanan, di reaksi yang diminta juga berada di sebelah kanan. Berarti sudah sesuai juga letaknya. Dengan kata lain, reaksi 1 dan reaksi kedua ini nanti tetap tinggal kita salin saja. Nah, di reaksi 3 ini adalah reaksi yang tidak diinginkan karena tidak ada di yang diminta. Berarti karena dia tidak diinginkan, reaksi ketiga ini harus dihilangkan. Nah, kita bisa menghilangkan suatu reaksi dalam penjumlahan jika letaknya saling berseberangan. Kita akan cek menggunakan salah satu reaksi, bebas bisa menggunakan reaksi 1 atau 2. Misal saya ambil reaksi 2 menggunakan R. Oke, karena di reaksi 2 tadi R harus tetap berada di sebelah kiri, agar hilang berarti R di reaksi yang ketiga harus dirubah ke sebelah kanan. Dengan kata lain, reaksi ketiga harus kita balik. Oke, bagaimana reaksi setelahnya? Reaksi pertama tetap PP2 plus Hi2 plus Hi dengan nilai R0 2,46 volt. Reaksi kedua juga tetap RR2 plus S2 plus S dengan nilai R0 1,1 volt. Nah, reaksi ketiga tadi dibalik, yang tadi berada di kiri akan pindah ke kanan, yang di kanan berada di kiri. Kalau reaksi dibalik, E0 juga harus balik tanda, yang tadinya positif akan berubah menjadi negatif. Sehingga kita jumlahkan, oke, yang berseberangan tadi R dan R, kemudian Hi dan Hi, sehingga reaksi akhirnya PP2 plus S2 plus S. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 2 volt, sehingga jawaban nomor 5 adalah yang B. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk pembahasan UTBK Kimia kali ini. Sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya. See you.